Hari ini, kita kembali dihadapkan pada kabar yang memprihatinkan. Dilihat dari berita yang dikeluarkan oleh Klik Maluku. Amankan perkelahian pemuda di belakang amplat. Polisi keluarkan tembakan dan gas air mata. Siang yang seharusnya menjadi waktu beraktivitas dengan tenang, berubah menjadi hari penuh ketegangan. Di belakang amplas, sekelompok pemuda terlibat perkelahian hingga suasana memanas dan menimbulkan kekhawatiran di sekitar. Di tengah hiruk-pikuk siang hari, seakan Tuhan mengingatkan bahwa hidup bukan untuk saling menyakiti, melainkan untuk saling menjaga dan menghargai sesama. Peristiwa ini menjadi cermin bahwa amarah yang tidak terkendali dapat menutup hati dari nilai kasih dan kedamaian. Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan, tetapi pada kemampuan menahan diri dan memilih jalan damai. Di tengah keramaian siang, ada pesan ilahi yang memanggil setiap hati untuk kembali pada kesabaran, pengampunan, dan kebijaksanaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Tuhan tidak menghendaki pertikaian, melainkan perubahan dan pertobatan. Dari peristiwa yang terjadi di siang hari ini, semoga lahir kesadaran baru untuk menebar kedamaian, karena damai adalah jalan yang selalu Tuhan kehendaki. Aparat akhirnya turun tangan untuk meredakan keadaan. Tembakan peringatan dilepaskan, dan gas air mata memenuhi udara, menandakan betapa gentingnya situasi saat itu. Dalam kekacauan tersebut, seakan Tuhan mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi, dan keamanan hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga kehidupan yang telah dianugerahkannya. Peristiwa ini mungkin akan segera dilupakan oleh sebagian orang, tertutup oleh berita dan kejadian baru yang datang silih berganti. Namun Tuhan tidak pernah melupakan setiap peristiwa, sekecil apapun. Dari kejadian seperti ini, ada pesan agar manusia belajar menghargai ketertiban, mengendalikan diri, dan menyadari bahwa kedamaian adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Tuhan menghendaki manusia hidup dalam rasa aman dan saling melindungi. Dari asap gas air mata yang menyelimuti udara, semoga lahir kesadaran baru untuk meninggalkan kekerasan dan memilih jalan damai. Karena pada akhirnya, Tuhan selalu memanggil manusia untuk kembali pada ketenangan, kasih, dan persaudaraan. Namun peristiwa itu tidak pernah benar-benar hilang dari hati para orang tua. Ada kegelisahan yang tinggal, doa yang tak henti dipanjatkan, dan harapan agar anak-anak mereka selalu dilindungi. Di hadapan Tuhan, setiap air mata dan kekhawatiran tidak pernah sia-sia, karena Dia mendengar setiap doa yang lahir dari kasih seorang orang tua. Bagi masyarakat, kejadian seperti ini meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar berita. Ada rasa takut, ada luka, dan ada pertanyaan tentang arah kehidupan bersama. Tuhan mengingatkan bahwa sebuah komunitas dibangun oleh kepedulian dan kasih, bukan oleh kemarahan dan kekerasan. Karena setiap kekerasan bukan hanya soal hukum, tetapi tentang hati manusia yang sedang terluka. Tuhan melihat lebih dalam dari apa yang tampak di mata, melihat hati yang membutuhkan pemulihan dan pertobatan. Semoga dari luka ini, lahir kesadaran baru untuk kembali pada kasih, sebab disitulah Tuhan menuntun manusia menuju kedamaian sejati. Peristiwa ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada generasi muda kita, hingga amarah sering menjadi bahasa yang dipilih. Di tengah pertanyaan itu, Tuhan seakan mengingatkan bahwa setiap generasi adalah titipan yang harus dibimbing dengan kasih, perhatian, dan teladan yang baik. Mungkin hari ini kita tidak membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, karena Tuhan melihat lebih jauh dari sekadar peristiwa. Tuhan melihat hati, pergumulan, dan luka yang sering tersembunyi di balik kemarahan. Di balik setiap emosi yang meledak, ada jiwa yang membutuhkan arah, pengertian, dan pelukan kasih. Semoga momen ini menjadi waktu refleksi bagi kita semua. Tuhan memanggil manusia untuk menjadi pembawa damai, bukan penambah luka. Dari peristiwa ini, semoga lahir kesadaran untuk lebih peduli, lebih membimbing, dan lebih mencintai generasi muda, agar mereka berjalan di jalan damai yang Tuhan kehendaki. Perkelahian antar pemuda bukanlah cerita baru. Di banyak kota, konflik seperti ini terus berulang, seolah menjadi kisah yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nama tempat mungkin berbeda, namun ceritanya hampir selalu sama. Dan Tuhan mengingatkan bahwa setiap kehidupan yang terlibat di dalamnya tetaplah berharga di matanya. Di balik setiap peristiwa, ada pelajaran yang sering terabaikan. Tuhan mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dalam damai, bukan saling melukai. Ketika kisah yang sama terus berulang, seakan Tuhan memanggil manusia untuk berhenti sejenak, merenung,
dan memperbaiki jalan yang telah menyimpang. Semoga kita tidak terbiasa dengan kekerasan hingga menganggapnya hal biasa. Tuhan menghendaki perubahan, bukan pengulangan luka. Dari kisah yang terus berulang ini, semoga lahir kesadaran baru untuk memilih kasih. Karena damai adalah jalan yang selalu Tuhan tunjukkan kepada manusia. Semuanya sering berawal dari hal yang sederhana. Sekelompok pemuda, kesalahpahaman, ego, dan provokasi. Perlahan, emosi memuncak hingga akhirnya meledak menjadi kekerasan. Ketika kekerasan muncul, damai pun seolah menghilang. Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengingatkan bahwa setiap kata dan tindakan memiliki dampak, dan satu keputusan yang salah dapat melukai banyak hati. Tuhan mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dalam kasih dan saling menghormati. Namun realitas sering menunjukkan betapa mudahnya manusia melupakan tujuan itu ketika amarah mengambil alih. Padahal, Tuhan menanamkan dalam hati manusia kemampuan untuk memilih jalan yang lebih bijak. Jalan yang menahan emosi, meredakan konflik, dan menjaga persaudaraan. Peristiwa seperti ini menjadi pengingat bahwa damai bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi harus dipilih setiap hari. Tuhan selalu membuka jalan bagi manusia untuk kembali pada kasih dan pengampunan. Dari setiap kesalahan, semoga lahir kesadaran untuk memperbaiki diri dan menjaga kedamaian yang Tuhan kehendaki bagi semua. Masa muda adalah masa penuh energi, mimpi, dan emosi yang menggebu. Di dalamnya tersimpan potensi besar untuk berkarya dan membawa perubahan. Tuhan menganugerahkan semangat itu sebagai kekuatan untuk membangun masa depan, bukan untuk melukai sesama. Namun tanpa bimbingan, energi dapat berubah menjadi amarah. Dan tanpa arah, keberanian bisa berubah menjadi kenekatan. Tuhan mengingatkan bahwa setiap langkah hidup membutuhkan hikmat dan pengendalian diri. Ketika hati kehilangan arah, emosi mudah menguasai, dan keputusan yang diambil bisa membawa penyesalan. Banyak konflik dimulai dari hal kecil yang tidak diselesaikan dengan bijak. Tuhan menghendaki manusia belajar menahan diri, saling memahami, dan memilih damai. Dari masa muda yang penuh gejolak ini, semoga lahir generasi yang kuat dalam kasih, bijak dalam bertindak, dan setia berjalan di jalan damai yang Tuhan tunjukkan. Semua bisa berawal dari hal yang tampak sepele, ejekan, salah paham, status media sosial, hingga soal harga diri. Kata-kata yang dilontarkan tanpa pikir panjang dapat melukai hati dan menyalakan emosi. Dalam hal sederhana seperti inilah, Tuhan mengingatkan bahwa setiap ucapan adalah tanggung jawab, karena kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan maupun melukai. Satu detik kemarahan dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Keputusan yang diambil dalam emosi sering meninggalkan penyesalan panjang yang tak mudah dihapus. Tuhan mengajarkan manusia untuk menahan diri, memilih sabar, dan memberi ruang bagi hati untuk tenang sebelum bertindak. Dalam ketenangan hati, manusia menemukan jalan yang lebih bijak dan kehidupan yang lebih diberkati. Tuhan selalu membuka jalan damai bagi siapapun yang mau merendahkan hati dan memilih pengampunan. Dari hal kecil yang sering diabaikan, semoga lahir kesadaran besar untuk menjaga kata, menjaga emosi, dan menjaga sesama. Tuhan tidak melarang manusia merasakan amarah, karena emosi adalah bagian dari kemanusiaan yang Ia ciptakan. Namun Tuhan mengingatkan agar amarah tidak menguasai hati dan mengendalikan tindakan. Amarah yang tidak dijaga dapat menutup akal sehat, melukai sesama, dan menyesatkan langkah hidup. Sedangkan amarah yang dikendalikan dengan hikmat dapat berubah menjadi kekuatan untuk memperbaiki diri dan keadaan. Dalam setiap gejolak hati, Tuhan memanggil manusia untuk menahan diri, memilih kesabaran dan berjalan di jalan damai, sebab di sanalah kebijaksanaan dan berkat-Nya berdiam. Dalam banyak ajaran iman, amarah yang tidak dikendalikan sering digambarkan sebagai api dalam hati. Api kecil bisa menghangatkan, memberi energi, dan mendorong perubahan. Tuhan menciptakan emosi sebagai bagian dari kehidupan manusia, agar kita mampu merasakan, peduli, dan memperjuangkan kebaikan. Namun ketika api itu membesar tanpa kendali, ia dapat membakar segalanya: hubungan, masa depan, dan kedamaian. Tuhan mengingatkan bahwa hati manusia perlu dijaga dengan kebijaksanaan, karena dari hati lahir setiap kata dan tindakan. Tanpa pengendalian diri, api amarah dapat berubah menjadi sumber penyesalan. Karena itu Tuhan memanggil manusia untuk menjaga api itu tetap dalam kendali, menjadikannya cahaya yang menerangi, bukan kobaran yang menghancurkan. Dengan kesabaran, pengampunan, dan kasih, manusia diajak memilih jalan damai yang selalu Tuhan kehendaki.
Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pukulan atau keberanian untuk berkelahi. Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah kemampuan menjaga damai dan melindungi kehidupan. Dalam setiap pilihan yang diambil, manusia diajak untuk memilih jalan yang membawa ketenangan, bukan pertikaian. Di mata Tuhan, kebesaran tidak diukur dari siapa yang menang dalam pertarungan. Tuhan melihat hati yang mampu menahan amarah dan menolak kekerasan, karena di sanalah kebijaksanaan bertumbuh. Menahan diri bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan iman dan kematangan hati. Semoga setiap hati belajar memilih persaudaraan di atas permusuhan. Tuhan memanggil manusia untuk hidup saling mengasihi dan menjaga satu sama lain. Dari kesadaran ini, semoga lahir generasi yang kuat dalam damai. Karena jalan itulah yang selalu Tuhan kehendaki bagi umat manusia. Halo guys, saya, dan yang tadi kalian lihat adalah kecerdasan buatan. Mulai dari gerak bibir, gerak tubuh, hingga suara saya, dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan oleh channel YouTube Harry Frederick. Tujuannya untuk membantu menyampaikan informasi dan edukasi, sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa itu kecerdasan buatan di era perkembangan digital saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.